Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Magar Ramadan. Hari ini kita berada di jantung ibu kota untuk menelusuri Galeri Nasional Indonesia. Oke, bukan sekedar ruang pameran, tempat ini adalah institusi budaya milik negara yang menyimpan ribuan aset seni rupa nasional sangat berharga. Mari kita jelajahi sejarah visual bangsa kita. Setelah melihat kemegahan gedungnya, kita diajak masuk menelusuri lorong waktu. Di dinding sejarah ini terekam jelas fakta perjalanan seni rupa bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945 hingga lahirnya kebijakan resmi perlindungan karya seni nasional. Melangkah lebih jauh, kita disuguhkan dengan deretan dokumentasi visual awal Nusantara, sketsa landscape, peta maritim, hingga gambaran aktivitas pesisir. Ini menjadi fakta autentik tentang bagaimana wajah Indonesia diabadikan jauh sebelum era seni rupa modern dimulai. Transisi visual berlanjut ke area dengan nuansa hijau ini yang menandai babak baru melalui pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI pada tahun 1950. Fakta sejarah ini menjadi tonggak penting dalam pendidikan seni rupa formal, di mana kurikulum mulai disusun secara sistematis untuk melahirkan generasi seniman profesional pertama di tanah air. Puncak dari pengalaman di Galeri Nasional adalah ruang imersif yang menampilkan adikarya maestro dunia, Raden Saleh, berjudul Kapal Dilanda Badai. Penggunaan teknologi proyeksi digital di ruangan ini bertujuan untuk menghidupkan suasana dramatis dalam lukisan, sekaligus memberikan fakta visual bagaimana aliran romantisme mampu membawa emosi mendalam bagi setiap penikmatnya. Pindah ke area yang lebih dramatis, kita dihadapkan pada sebuah monumen sejarah visual bertajuk Seni Rupa dalam Pusuran Politik. Patung perunggu, orang yang terbelanggu, rantai ini bukan sekadar karya seni, melainkan simbol fakta sejarah 1950 hingga 1965. Pada masa tersebut, seni rupa Indonesia menjadi medan pertempuran ideologi yang sangat tajam, mencerminkan kondisi sosial politik bangsa yang sedang bergejolak. Selanjutnya, kita memasuki area yang menampilkan kebebasan ekspresi melalui seni abstrak dan kontemporer. Di dinding ini, lukisan tidak lagi hanya meniru bentuk alam, melainkan bermain dengan garis, warna, dan bidang. Fakta ini menunjukkan pergeseran gaya seni rupa Indonesia yang mulai berani mengeksplorasi emosi dan gagasan murni, sekaligus membuktikan bahwa Galeri Nasional adalah wadah yang sangat dinamis. Tidak terbatas pada kanvas, Galeri Nasional juga memamerkan kekayaan seni kriya dan patung kayu. Fakta ini terlihat dari koleksi figur tradisional yang diolah dengan sentuhan modern. Kehadiran karya-karya ini membuktikan bahwa identitas seni rupa Indonesia tetap berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus menunjukkan kemahiran seniman tanah air dalam mengolah berbagai media selain lukisan. Sebelum mengakhiri kunjungan, pengunjung dapat singgah di area art shop yang terletak tepat sebelum pintu keluar. Di sini, berbagai produk kreatif, buku seni, hingga cenderamata unik tersedia bagi publik yang ingin membawa pulang kenang-kenangan inspiratif. Keberadaan fasilitas ini secara faktual menunjukkan dukungan Galeri Nasional terhadap ekosistem, ekonomi kreatif, dan apresiasi terhadap karya seniman lokal. Demikian laporan saya mengenai Galeri Nasional Indonesia, tempat di mana dan sejarah seni rupa bangsa dengan penuh dedikasi dari jejak linimasi hingga ruang imersif yang memukau. Setiap sudutnya adalah edukasi bagi kita semua. Saya Muhammad Magar Ramadan selagi reporter beserta Hafs Raif dan Muhammad Rafif sebagai juru kamera yang bertugas melaporkan dari Jakarta Pusat. Selamat pagi dan sampai jumpa.